Beda media kandungan, media tanam, tentu akan beda juga hasilnya. Nah, yang ini tampak daunnya lebih hijau, tampak lebih segar, dan yang ini cenderung lebih kuning daunnya, walaupun sama-sama dia mengeluarkan bunga ataupun calon bakal buahnya. Nah, di sini saya akan mengulas tentang seputaran segala macam jenis sayuran yang ditanam dengan media karung, juga ini ada galon ya. Dan kita akan berbicara sesuai dengan risetnya. Lihat ya, daunnya tampak lebar-lebar, subur, dan nggak ada serangan hama tanaman sama sekali. Kemudian untuk karung, nah ini untuk tingkat kesuburannya ya, kita menanam kangkung perlu difahami bahwa karung yang kita gunakan kalau bisa yang berukuran sedang hingga yang berukuran besar. Lalu satu karung ini, media tanam ini harus dapat menghasilkan seikat kangkung. Berapa harga seikat kangkung di tempat kalian? Nah, kalian tinggal mengkalkulasikan. Jadi kita menanam apapun, jenis sayuran apapun, kalau bisa saya sarankan lebih baik harus ada juga kita menanam kangkung, karena kangkung ini sangatlah menguntungkan. Sebab ketika kangkung ini selesai kita panen, maka munculnya tunas-tunas baru itu jumlahnya akan lebih banyak dibanding dengan panen pertama kali. Dan apapun jenis sayuran, kita harus mempersiapkan lahan media tanam yang cocok dan yang subur bagi mereka. Nah, langsung saja di sini. Pada umumnya saja di sini kita untuk media tanam supaya tidak melakukan pemupukan lagi hingga panen selesai. Tapi sesuai risetnya, angka kesuburannya ini sudah tidak diragukan lagi ya. Dan nanti saya akan membongkar bagaimana cara menyiapkannya. Nah, kandungan yang terdapat pada media tanam ini menjadi penentu apakah segala jenis sayuran nanti akan lebih cepat panen dengan hasil yang lebih melimpah. Nah, kandungan yang pas untuk membuat media tanam supaya tumbuh subur, yang pertama adalah tanah ya. Tanah ini merupakan sebuah pondasi utama di mana nanti tanah ini kita cari yang teksturnya itu tidak segera memadat. Nah, terserah kalian ya, kalian tentu beda lokasi, tentu biasanya beda jenis tanahnya. Ada yang jenis tanah merah, tanah hitam, juga mungkin ada yang kalian agak sedikit pasir-pasir seperti itu. Setelah kita menyediakan tanah, maka kita perlu memperhitungkan kadar nitrogen, kalium, juga fosfor, di mana dari ketiga kandungan tersebut ini dapat kita sediakan secara alami dan natural melalui kotoran ternak yang ada di rumah kita. Jadi kalau kalian memang sasarannya ingin daunnya ini tampak hijau segar, saya rekomendasikan kalian menggunakan jenis kotoran ayam. Kotoran ayam tapi yang sudah stok lama ya. Kalau masalah kandungannya, kalian bisa melihat tayangan video saya yang lalu. Yang jelas ini ada kandungan NPK secara alami, dan ini akan sangat bermanfaat untuk keberlangsungan seluruh tanaman. Ini kotoran ayam. Kalau kita bandingkan kotoran ayam dan kotoran sapi ataupun kambing, kadar nitrogen, kalium, dan fosfornya ini lebih tinggi jika dibanding dengan kotoran ternak yang lainnya, sehingga dapat mengakibatkan daun pada tanaman ini akan tampak lebih subur. Dan percaya atau tidak, kandungan yang terdapat pada kotoran ayam ini juga mampu melindungi dari serangan hama penyakit, karena serangga ataupun hama tanaman yang lain ini kurang begitu menyukai kotoran ayam yang sudah kita campurkan menjadi satu media tanam seperti ini. Lalu yang berikutnya, kalau kalian tidak ada kotoran ayam, juga boleh menggunakan kotoran sapi ataupun kotoran kambing ya. Dan lalu yang berikutnya adalah kandungannya kita harus mempersiapkan supaya tidak lagi kita melakukan pemupukan ulang sebagaimana yang sudah saya sebutkan di awal ya. Yang harus dilakukan adalah kita menyediakan nih seperti ini ya.
Ini sabut kelapa. Kalau nggak ada sabut kelapa, kalian bisa menggunakan sabut-sabut yang lain ya. Biasanya batang pepaya pun kalau sudah kering dia akan menjadi sabut. Kalaupun tidak ada, kalian bisa menggunakan kokopit. Nah, perbedaan sabut kelapa ataupun kokopit jika dibanding dengan sekam mentah ya. Ini kan sama-sama mentah tanpa olahan ya, sangat berbeda. Nah, kalian harus tahu kalau sekam mentah yang masih belum diolah, apalagi stoknya ini belum mengalami faktor pembusukan, ini mengandung unsur hawa panas. Sehingga kalau kebanyakan takarannya ini dapat mengakibatkan tanaman kita menjadi kuning daunnya. Nih faktanya ya. Ini kandungannya saya menggunakan sekam. Saya akan menunjukkan dulu sama kalian tuh ya. Saya menggunakan sekam mentah ini ya. Akibatnya seperti ini, karena media tanam kita ini mengalami penguapan suhu panas yang berlebih, sehingga nanti daunnya ini mau tidak mau dia akan menguning. Ini masih belum seberapa, masih yang lebih fatal ini kalau panasnya terlalu berlebih, kita tidak bisa mengatur suhu yang dibutuhkan, ini dapat mengakibatkan kematian pada tanaman kita. Nah, sedangkan yang menggunakan sabut kelapa, lihat daunnya ya, sangat hijau sekali ya. Tuh, lihat. Ini menggunakan sabut kelapa. Jadi perbedaannya, kandungannya ini teramat sangat jauh. Tuh, ya, agak jauh ya. Yang ini pakai sekam mentah, yang ini pakai sabut kelapa. Nah, manfaat sabut kelapa ini juga mampu dia menyeimbangkan hawa suhu panas yang terdapat pada media tanam, karena juga hawa hangat ini memang diperlukan pada saat tanaman ini sedang berfotosintesis. Jadi kalau terlalu panas juga sangat tidak baik gitu ya. Dan kemudian sabut kelapa dapat menahan tingkat kelembapan lebih lama lagi, sehingga tanah media tanam kita ini tidak segera memadat. Kandungan yang berikutnya untuk menanam jenis sayuran apapun supaya tampak hijau dengan hasil yang lebih melimpah, yang berikutnya adalah sekam bakar. Kalian dapat menggunakan abu juga boleh ya. Abu dari bakaran limbah rumah tangga ini dapat menahan tingkat kelembapan lebih lama jika kita padukan dengan sabut kelapa yang seperti ini. Tuh, lihat. Tanpa ada kuning sama sekali daunnya ya. Dari pangkal sampai pucuk daunnya. Tuh. Ya, ini sudah terbukti supaya kalian tidak lagi nanti sanksi dan kalian tidak salah di dalam mengambil sebuah tindakan untuk menyiapkan lahan media untuk tanaman kalian. Jenis tanaman yang berkarakter merambat seperti kangkung, timun, gambas ini sangatlah baik dengan media tanam yang berbahan yang sudah saya sebutkan ya. Juga abunya ini mengandung organik. Tentu organik ini sangatlah dibutuhkan bagi seluruh tanaman. Nah, saya akan memberikan risetnya untuk kalian. Jangan menanam jenis tanaman satu tempat ini dengan dua semaian seperti ini ya, ataupun dua benih seperti ini, karena akibatnya nanti dia gemuknya bisa ya, suburnya bisa kalau media tanamnya ini dia benar-benar memadai, luas gitu ya. Tapi mau diapa-apakan, kalau jaraknya hanya sekian, ini tetap media tanam sebesar apapun dia akan tetap berebut makanan. Walaupun di alam terbuka, sebaiknya kalian memberikan jarak yang memang memadai, sehingga nanti ini tidak akan terganggu tanaman satu dengan tanaman yang lainnya. Nah, secara risetnya, tanaman yang ditanam dengan tunggal seperti ini ya, ini kan tunggal, nggak ada kawannya ya, nggak ganda, nggak double. Nah, ini lebih cepat berbuah. Lihat ya, batangnya masih pendek, dia buahnya lebih cepat. Tuh ya, ini semuanya sudah berbuah, kalian bisa lihat ya. Jadi satu rumpun seperti ini bisa menghasilkan dari 2 hingga 4 itu rata-rata. Tuh, kalian bisa lihat ya, buahnya lebih
cepat. Sedangkan yang diganda seperti ini, apalagi dengan tanaman yang lain, kalian bisa lihat. Ini kemarin ini saya pikir timun ini nggak tumbuh ya. Terus akhirnya saya susuli ini dengan buncis ataupun kacang ini ya. Kalian kalau menanam jangan berdekatan seperti ini, karena nanti pasti salah satunya akan kalah. Dan akibatnya pun buncis ini yang lain sudah mengalami pembungaan juga pembuahan, tapi buncis ini hanya subur saja pada daunnya. Dan ini lihat, batangnya sudah merambat panjang, tapi dia masih belum bisa memunculkan buahnya seperti ini tuh ya. Dan dengan media tanam dari keempat bahan yang sudah saya sebutkan tadi dapat menciptakan, lihat, kesuburan ini memang sangat memadai. Buahnya pun nggak ada serangan lalat buah sama sekali. Tampak mulus ya, lihat, sangat berkualitas sekali. Dan ini memang sudah klinis, saya sudah uji coba sesuai dengan praktek yang saya lakukan. Rahasia supaya kita tidak melakukan pemupukan ulang, apa yang harus dilakukan, apalagi kalau sampai menggunakan pupuk Mia ya. Pupuk Mia ini memang instan, juga ini teramat sangat subur, akan tetapi saya rasa tidak baik ya jika dilakukan dengan secara berlebihan. Nah, yang harus dilakukan, ini modalnya itu hanya kita cukup memperhatikan ketika lahan media tanam ini sudah mengalami pemadatan ya seperti ini, maka kita harus segera membangkitkan kesuburannya kembali dengan cara kita gemburkan kembali lahan media tanam, sehingga nanti ini bakteri baik akan segera muncul kembali. Nah, begini dilakukan sampai hingga masa panen selesai. Saya pikir emang ini sebuah terobosan yang sangat bagus ya, karena ini bisa menekan angka pengeluaran daripada uangnya diberikan, dibelikan untuk pupuk Mia. Lebih baik kalian menanam organik saja, karena ini teramat sangat baik kita konsumsi, juga tidak merusak alam. Ini saya pikir memang perlu kalian memperluas sesuai dengan prakteknya saya ya di lapangan. Jadi kalian yang biasa menggunakan pupuk Mia, tolong diperhatikan. Jika kalian memang ingin menekan biaya, juga kalian menyukai semesta alam ini, sebaiknya kurangilah menggunakan pupuk-pupuk ataupun obatan yang Mbak Mia punya. Yang berikutnya saya ingin mengulas jenis tanaman kacang panjang. Kacang panjang ini juga bisa subur, bisa berbuah juga, walaupun dengan media tanam yang terbatas seperti ini. Kita jangan pesimis dulu. Jadi ada keuntungan tersendiri kita menggunakan galon ataupun menggunakan karung. Tapi karena kalau karung ini dia biasanya mudah rapuh ya, hanya sekali panen saja, maka karung ini harus segera kita ganti. Tapi kalau kita menggunakan galon ini ataupun karung, nilai keuntungannya ketika sampai masa panen, dari masa tanam hingga masa panen selesai, ini media tanam kita ini tidak berhamburan ataupun tidak banyak yang terbuang. Tapi kalau di alam terbuka, memang pertumbuhannya ini lebih luas, akan tetapi nanti pupuk kompos yang sudah kita sediakan di awal, ketika sudah panen maka kita harus menyediakan pupuk ulang kembali. Nah, di sini ada keuntungan dan ada kekurangannya masing-masing. Dan mana yang lebih cepat untuk panen, apakah kacang atau buncis? Jawabnya adalah kacang panjang. Kacang panjang ini bisa panen biasanya di usia sekitar dari 40 hingga 60 hari. Sedangkan buncis ini bisa sampai 2 bulanan, ini baru bisa dia memunculkan buahnya seperti ini. Nah, kalau saya sudah praktek seperti ini, otomatis saya akan terus update nanti ke depan, sehingga kalian akan tahu menanam jenis tanaman apa saja yang akan ditanam. Ini pembahasannya itu kalian ikut update sesuai dengan prakteknya di lapangan dari yang sudah saya lakukan. Dan kalau ada pertanyaan apakah menanam kacang panjang dan buncis ini
mana yang lebih menguntungkan gitu ya. Perawatannya seperti apa? Perawatannya sama dan keuntungannya menurut saya juga sama. Walaupun kacang panjang ini dia lebih cepat untuk panen ya. Tapi untuk batangnya ini lebih rimbunan buncis juga, kalau saya boleh mengamati buahnya pun lebih banyak buncis jika dibanding dengan kacang panjang. Nah maka dari itu sebetulnya sama aja nilainya antara buncis dan kacang panjang. Dan catatan penting masalah penanaman ataupun penyemaian ya. Jadi kalau menyemai tanaman buncis ataupun kacang panjang sebaiknya ini jangan dipendam terlalu dalam ya. Karena nanti bijinya ini nanti ketika dia tumbuh dia harus terangkat ke atas. Sehingga nanti kalau terlalu ke dalam mau tidak mau nanti justru bibit yang kita semai justru tidak akan mampu untuk tumbuh. Karena dia tidak mampu untuk menjebol dari media tanam yang terlalu dalam. Hama tanaman yang terdapat pada kacang panjang ya, ini bentuknya seperti ini teman-teman ya. Ini sebetulnya tidak begitu berbahaya ya, karena nanti paling ini daunnya ini hanya akan sedikit menghitam seperti ini. Dan dia ini setahu saya tidak memakan daun. Hanya saja kalau sampai bertelur ini dapat merusak daunnya. Maka ini jenis hama yang sangat ringan sekali ya, dia berwarna seperti ini, lihat. Ini sangat ringan, maksud saya adalah tingkat kerentanan ini tidak begitu bermasalah. Nah nanti akibatnya itu daunnya kalau kita biarkan akan seperti ini, lihat ya. Agak putih-putih seperti ini, dia meninggalkan telurnya sehingga tampak seperti ada kutunya. Terus kemudian kalau untuk buncis ini, lihat ya. Supaya kalian tidak sanksi lagi, yuk kita urutkan saja ya per gagang. Lihat ya, per gagang ini dia memunculkan bunganya seperti ini. Rata-rata buahnya itu dari 1 hingga 4 juga. Lihat ini ada yang 1, ada yang kemudian ada yang 2 ya. Tapi cenderung dia ini lebih rapat. Lihat ini ya. Kita urutkan, ini gagang yang berikutnya yang bawah tuh ada buahnya. Jadi hampir di setiap gagang buncis ini ada buahnya. Jadi kalian jangan sanksi, jangan ragu lagi kalau mau menanam buncis. Buncis ini walaupun panennya ini lebih lama, tapi nanti hasilnya itu akan lebih banyak pula. Oh ya, kalian jangan lupa kalau menanam jenis tanaman rambat, saya merekomendasikan daripada kalian menggunakan rambatannya itu harus menebang bambu ya, satu rumpun bambu kalian tebang semua, capek. Apalagi kalau harus beli, lebih baik kalian membeli tali seperti ini. Kalian dapat membeli tali bangunan ataupun tali apapun, yang penting karakternya itu kuat. Jadi kita ikatkan seperti ini. Pengerjaannya mudah, tidak begitu memakan tenaga. Dan faktanya lihat, walaupun kena goncangan angin seperti apapun, ini rambatannya ini tidak akan mungkin dia bisa rusak. Ulasan yang berikutnya, ciri-ciri timun ataupun gambas ya, yang sehat dan yang tidak sehat. Maksud saya ini yang diakibatkan dari lahan media tanam. Jadi untuk timun itu yang mengalami sebuah kesuburan, daunnya ini mau tidak mau dia akan lebar dan berwarna hijau segar dari pangkal hingga pucuk daun seperti ini. Ini tanpa ada serangan hama penyakit sama sekali, dan tumbuhnya pun ini teramat sudah sangat teruji. Dan untuk yang tidak subur itu seperti ini, daunnya cenderung lebih kuning ya, dan tampak lebih kerdil. Lihat ukurannya ya dari telapak tangan saya. Jika kita banding dengan timun yang subur ya, padahal ini lihat pucuknya di sini ya, daunnya ini cuma di sini, lihat lebarnya berbeda ya. Jadi ini semua berkat dari kita menyiapkan NPK sendiri di dalam media tanam ini. NPK ini betul-betul teramat sangat dibutuhkan. Oh ya, dari bahan-bahan yang sudah saya sebutkan tadi juga mengandung zat besi dan tembaga. Tentu ini akan sangat menyehatkan dan menguatkan stamina dari seluruh tanaman yang ditanam di media tersebut. Nah, termasuk juga untuk kebugaran tubuh.
dari bahan tersebut, kandungan tersebut ini sangatlah dibutuhkan. Nah teman-teman, saya rasa sampai di sini ya semuanya sudah saya jelaskan secara rinci. Mudah-mudahan ini akan menjadi perluasan juga, kalaupun mungkin ada sebuah kalimat-kalimat yang kalian tidak sepaham apalah artinya saya, jika dibanding dengan kalian-kalian yang memang sudah pakarnya tanaman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tentunya saya mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini ya. Dan tetap stay tune karena kita akan selalu mengulas seputaran tanaman yang menguntungkan, supaya nanti ini bisa bermanfaat bagi siapapun yang melihat tayangan video saya.